Dunia itu injak-injak saja. Orang kok terlalu mengagungkan dunia. Ini mahal, itu orang mengagungkan dunia. Ini terlampau mahal. Ya Allah, dunia itu tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Jadi harganya berapapun murah. Saya itu paling menikmati kalau ada uang miliaran gitu ya. Teman-teman saya tak suruh idak-idakan. Idak-idakan apa? Duit. Idak-idakan. Bener itu. Idak-idakan apa? Duit. Ayo idak-idakan. Duit. Iya, idak-idakan itu duit. Donya cuman kertas 3 miliar 4 miliar buat orang perang padu ya, mengagung-agungkan duit kertas diobong remuk ya, diobong remuk. Kita ajari diri kita dunia itu murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat para sahabatku semua dimanapun Anda berada, baik sahabat yang ada di dalam dan sahabat yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji kelanjutan judul yang kemarin, yakni kehidupan dunia. Dan saat ini kita melanjutkan apa sih yang dikatakan, apa sih yang dimaknai, apa sih yang dimaksud kehidupan akhirat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bacakan di surat Ar-Rum ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Ar-Rum ayat ke-7. Jadi pada intinya selama ini praktek hati kita hanya menghadapi kehidupan dunia saja. Praktek hati kita hanya menghadapi syariat-syariat kemanusiaan kita saja. Selama ini kita atau mereka lalai dalam kehidupan akhiratnya. Dikira kita selama ini akhirat itu besok, sedang di dunia ini sekarang. Sedang pengertian akhirat menurut kebanyakan manusia besok setelah matinya badan. Akan tetapi pengertian itu tidak salah. Memang manusia bila ingin ketemu dengan
alam akhirat syaratnya wajib mati dulu. Bila manusia ingin bertemu Tuhannya, memang wajib mati dulu. Akan tetapi, bila manusia masih belum mati kemanusiaannya, maka selamanya manusia takkan pernah bisa berjumpa Tuhan, penguasa diri manusianya. Selama ini kita merasa hanya hidup di dunia karena mata lahir dan karena mata batin, mata hati kita hanya memandang syariat-syariat dunia, hanya memandang atau hanya menyaksikan syariat-syariat badan-badan kita saja. Sehingga mata hati kita buta akan alam akhirat. Karena mata hati kita selama ini berimam, berkiblat, bermakmum, berwalikan kepada mata yang lahir. Jadi selama ini mata batin kita, mata hati kita hanya diperbudak oleh mata lahir. Jadi mata batin kita selama ini hanyalah menjadi gudang-gudang, hanyalah menjadi lembah-lembah untuk menyimpan dunia, untuk tempatnya dunia. Jadi apa yang kita pandang, apa yang kita lakukan, kita masukkan ke dalam mata batin kita. Kita masukkan ke dalam gudang mata hati kita untuk menyimpan apa-apa yang kita saksikan di luar diri kita selama ini. Jadi mata hati atau mata batin kita selama ini buta karena dijejeli, karena dibuat gudang untuk penyimpanan barang yang fana, barang yang hancur, yakni hubbud dunya. Jadi selama ini mata batin atau mata hati kita selama ini kenapa kok buta? Kenapa kok menjadi hati yang keras melebihi kerasnya batu? Kenapa mata hati atau mata batin kita selama ini tidak bisa menyaksikan Allah dan hanya menyaksikan dunia saja dan hanya sebagai budak-budaknya hawa nafsu saja, sebagai budak-budaknya mata lahiriah saja. Jadi mata hati, jadi mata batin kita selama ini buta karena diposisikan sebagai gudang-gudangnya dunia, gudang-gudangnya kesenangannya, gudang-gudangnya apa-apa yang dicintainya selama ini, yakni hubbud dunya. Karena di dalam hati kita selama ini tidak ada iman kepada Allah. Jadi imannya hati kita kepada Allah selama ini hanyalah ikut-ikutan saja. Kita tidak pernah menyatakan, kita tidak pernah membuktikan iman-iman kita selama ini, agama-agama kita selama ini. Kita tidak pernah membuktikan kebertuhanan hati kita selama ini kepada Allah. Karena hati kita selama ini dibutakan oleh kesenangan-kesenangan,
dan dibutakan oleh kepentingan-kepentingan urusan babakan cinta dunia. Akhirnya mata hati kita, mata batin kita akhirnya buta akan Tuhan pencipta dunia. Inilah penyebab hati kita, mata batin kita selama ini buta, yang berwalikan kepada mata yang lahir. Apapun yang dilihat oleh mata yang lahir, maka selalu diangkut, selalu disimpan di gudang-gudangnya hawa nafsu, yaitu disimpan di dalam hawa nafsu. Jadi mata batin kita selama ini saking banyaknya menyimpan dunia, saking banyaknya menyimpan urusan dunia, saking banyaknya menyimpan urusan selain Allah, sehingga mata hati kita buta selama ini. Jadi keadaan dan kondisi hati yang seperti inilah yang dinamakan kehidupan dunia. Jadi inilah kehidupan dunia. Ketika kita melaksanakan syariat-syariat agama seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, bersedekah, santunan-santunan, ketika haji atau umroh, dan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah apapun, selalu di dalam hati kita diakui bahwa seluruh ibadah dan sholat serta amal yang kita lakukan selama ini adalah di dalam genggaman kekuasaan kita sendiri, di dalam genggaman singgah sananya hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang dimaksud amal dunia yang hancur, amal dunia yang tidak sampai kepada amal akhirat. Mari kita simak apa yang dinamakan amal akhirat itu. Apakah yang dinamakan kehidupan akhirat itu? Kehidupan dunia itu adalah ketika hidup ini masih hidup makhluknya. Sedangkan kehidupan akhirat itu ketika manusia mati, ketika manusia sudah mempersembahkan kembali, sudah mengabdikan kembali bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Kehidupan akhir dari kehidupan kemanusiaannya. Karena sudah jelas dan sangat jelas di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Jadi hidup yang ada pada diri kita, hidup yang ada pada kedua orang tua kita, hidup yang ada di kedua nenek kakek kita, hidup yang ada pada nenek moyang kita, hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada pada Nabi Adam manusia pertama, seluruhnya hidup yang ahad. Itulah hidupnya Allah. Itulah uripe Allah, hidup yang kekal. Sejak sebelum Nabi Adam sudah hayat.
setelah menghayati, setelah menghidupi, setelah menciptakan, setelah memperjalankan, setelah mempergerakkan, setelah mengutus Nabi Adam, menghidupi Nabi Adam dan anak cucunya, terus hidup itu akan menghidupi semua ciptaan-ciptaannya. Ketika Nabi Adam sudah dimatikan oleh Allah, berlanjutlah kehidupan ini, hidup yang kekal dan terus menerus. Inilah Allah, hidup ini Allah, uripe Allah. Jika di dalam hati kita sudah tertanam demikian, bila di dalam hati kita sudah kita relakan, sudah kita ridhokan di dalam hati kita, sudah kita persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka itu artinya didahului kematian diri manusianya. Jadi manusianya bila sudah meyakini, sudah kembalikan amanah-amanah kehidupan kepada Tuhannya, maka detik itu pula manusianya mati. Sudah tiada kehidupannya, karena kehidupan ini sejatinya adalah uripe Allah. Nah, kesadaran bertuhan yang seperti inilah yang dikatakan hamba sudah berangkat ke akhirat. Hamba sudah berada di alam akhirat. Maksud alam akhirat itu hidup hambanya sudah tidak teraku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusia. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi inilah sinkronnya antara syariat dan hakikat, antara dunia dan akhirat, antara langit dan bumi, antara manusia dengan pencipta manusianya, antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dan khalik yang sudah esa kembali ke asalnya, manusia dari Allah dan kembali kepada Allah. Hidup ini Allah dan kembali pada hayatullah. Inilah yang dimaksud kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun bila di hati kita masih teraku-akui bahwa hidup ini hidup makhluknya, manusia tidak mau mati, maka semua yang terjadi adalah amal dunia yang fana, kehidupan dunia yang fana, yang bakal hancur dan tidak akan bisa dinikmati di dalam akhiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kupas sedikit demi sedikit apa yang dimaksud jiwa dan raga, apa yang dimaksud syariat dan hakikat, apa yang dimaksud langit dan bumi, apa yang dimaksud dunia akhirat, apa yang dimaksud manunggaling kaula Gusti. Maksud dari itu semua adalah ketika sudah datang kesadaran bahwa sebenarnya hidup ini Allah di dalam hati masing-masing diri manusia kita, maka nyatalah bahwa raga ini, dunia ini tidak akan wujud tanpa adanya hidup. Jadi dunia takkan pernah wujud tanpa adanya akhirat.
Jadi akhirat itu datang lebih awal, kemudian dunia, kemudian kembali ke akhirat lagi. Manusia pun demikian. Awalnya manusia tiada, gaib. Sekarang manusianya merasa ada. Dan ketika sudah datang kehendak dari Allah menunjuki kepada hamba yang dikasihinya, hamba pilihannya, maka hamba akan kembali ke alam akhiratnya, ke alam ketiadaannya, ke alam kebertuhanannya. Sebenarnya selama ini hambanya sudah tiada, yang ada hanya uripe Allah. Jadi seluruh pergerakan badan-badan ini, baik itu sholat, baik itu ibadah, baik itu bekerja, baik itu saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, saat mandi, saat memasak, saat makan, saat minum, saat merokok, semuanya sudah dipulangkan. Semuanya sudah dituhani atau dikuasai oleh hidup, oleh hayatullah, oleh uripe Allah. Ketika manusia sudah dikuasai oleh Sang Penciptanya, maka itulah yang dimaksud kehidupan akhirat. Hati sudah nyata bahwa hidup ini Allah. Ketika mata lahir memandang makhluk, mata batin sudah bisa melek sekarang. Setelah hamba ditunjuki oleh Tuhannya, setelah hamba disadarkan siapa hakikat diri manusianya, siapa hakikat sebenarnya kondisi posisi manusia itu, maka manusia itu akan memahami, mengerti siapa hakikat Tuhannya. Jadi ketika badan ini sholat, hati sudah menyaksikan bahwa Allah lah yang menggerakkan, Allah lah, hiduplah yang mengutus, hiduplah yang mengkerentekkan hati, hiduplah yang memerintahkan hati untuk sholat, untuk ibadah, untuk makan, untuk minum, untuk duduk, untuk berdiri, untuk berpikir, untuk berjalan, untuk bekerja, untuk memasak di dapur. Semuanya sudah didalangi, semuanya sudah dikuasai oleh Allah, oleh hidup. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Manusia lain memandang badan orang yang sudah di dalam makom ini, melihat memang manusianya yang bergerak, yang hidup. Karena manusia yang memandang di dalam hatinya masih jadi Tuhan, maka memandang manusia lain akan seperti dirinya. Meskipun begitu, hati kita yang sudah mengenal bahwa hidup ini Allah, maka tiada peran, maka tiada pergerakan walaupun sebiji zarah pun tanpa kekuasaan Allah, tanpa kekuatan Allah, tanpa kehidupan Allah. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Mata lahir memandang makhluk, mata hati sudah memandang hidup, sudah memandang Allah, sudah memandang Sang Pencipta. Contoh, ketika kita melihat gunung,
mata melihat gunung, hati sudah menyaksikan bahwa gunung itu hakikatnya tidak ada bila tanpa sang penciptanya. Siapa sang pencipta itu? Hayatullah. Hayatullah lah yang mewujudkan gunung di mata lahir ini. Hayatullah lah yang menciptakan gunung lewat mata lahir ini. Nah, inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Hati sudah selalu lillahi ta'ala kepada Allah atas seluruh kehidupannya, atas seluruh kekuasaannya, atas seluruh daya upaya dan kehendaknya, atas seluruh penglihatannya, atas seluruh pendengarannya, dan akan seluruh perkataan-perkataannya sudah didalangi oleh uripe Allah. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat, alam yang lillah, dan inilah yang dimaksud tajalli, inilah yang dimaksud mi'raj, inilah yang dimaksud wusul, inilah yang dimaksud mijil, inilah yang dimaksud manunggaling kaula Gusti. Jadi kekuasaan hambanya sudah sirna, kehidupan kehambaannya sudah sirna, kehendak daya upaya kehambaannya sudah sirna. Jadi apapun yang tergerak oleh diri kita selama ini didalangi atau dituhani oleh hayatullah. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Yang ada di hati kita hanyalah Allah. Manusia bisa menyaksikan kemanapun arah kau hadapkan, disitulah wajhullah. Maksudnya bila hati sudah nyata bahwa urip iki Allah, bahwa hidup ini Allah, maka selamatlah manusia itu dari godaan-godaan, dari tipu daya iblis setan yang terkutuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita sudah memahami apa maksudnya kehidupan dunia dan apa maksudnya kehidupan akhirat. Oh, ternyata semuanya ada di sini. Memang benar kehidupan akhirat itu melewati alam kematian, tapi bukan matinya raga, akan tetapi matinya jiwa atas kekuasaan hambanya, matinya jiwa atas kewujudan dan kehidupan manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud kehidupan akhirat. Dunia dan akhirat sambung, hamba dan Tuhannya sambung, abdun dan gustinya sambung, dunia dan akhiratnya sambung, serta makhluk dan kholiknya menyambung, yakni hablum minallah. Jadi sang wayang sudah tidak berjalan sendiri, sang wayang pulang kepada kekuasaan dan kehidupan sang dalang. Wayang sudah rela dan ridho bila hablum minallah, bila sang wayang ini hanyalah sebagai peran sang dalang, bila manusia ini hanyalah sebagai peran Gustinya, peran Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua bisa memahami apa arti kehidupan akhirat ini. Jadi akhirnya kekuasaan dan kehidupan manusianya di hatinya, itulah alam akhirat. Maka latih dan berlatihlah. Semoga saya dan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.